Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 yang akan menampilkan video yang berjudul Pengaturan Tanah Adat Menjadi Tanah Hak yang beranggotakan Insinyur Soekarno pernah berkata, Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsanya jika bangsa tersebut tidak mengubah nasibnya sendiri. Saya Habib Al-Muqari Firmansyah, nomor induk mahasiswa B1A1 21249. di dunia ini banyak orang-orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Saya Hersi Amanda Salbila dengan NIM B1A1229. Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita untuk berani mencoba dan mencoba. Saya Almira Salsabila Chandra dengan NIM BA12144. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup dalam masa pancaroba. Jadi tetaplah bersemangat bagai elang raja wali. Saya Tasya Fadila dengan NIM B1A121210. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tetapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Saya Sheila Zivana Rahma dengan NIM B1A1228. Pengaturan tanah adat menjadi tanah hak. Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut pernyataan masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan kesatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi lainnya. Pengaturan tanah ulayat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pengaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah. Sedangkan pada ayat 2 yang berbunyi, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu, tidak keperluan pelaksanaan tugasnya. Hutan Adat Guguk terletak di Kecamatan Tanah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi. Hutan yang masih menjaga keasliannya ini berada di kawasan Bukit Tepanggang seluas 660 hektar yang ditetapkan jadi hutan adat sejak tahun 2003. Melalui surat keputusan Bupati Merangin nomor 287 tahun 2003 pada tanggal 23 November 2003, kelompok pengelola hutan adat dituangkan dalam surat keputusan bersama nomor 01 KB _8 _2003 disertai dengan beberapa aturan pengelolaan hutan adat. Hutan adat Guguk merupakan hutan konservasi yang terkelola dengan baik berdasarkan kearifan lokal. Konservasi yang dilakukan sangat berhasil, sehingga situs ini dijadikan situs keragaman, situs hayati yang sangat menarik perhatian dunia ilmu pengetahuan. Di dalam hutan adat Guguk terdapat beberapa hewan langka seperti harimau, tapir, rusa, kambing hutan, kuau, dan hewan vertebrata lainnya. Keberadaan hewan langka ini terancam karena pertambangan ilegal yang merambat ke wilayah tanah hutan adat Guguk. Pertambangan emas tanpa izin atau peti di wilayah Kabupaten Merangin dikabarkan sudah mulai menggarap hutan adat Desa Guguk atau hutan adat Guguk. Pertambangan emas atau peti di wilayah hutan adat Guguk sudah mencekram. Kemasgulan itu tak bisa disembunyikan sebab aktivitas alat berat pertambangan emas ilegal kini telah menyisakan coak galian di bagian bantaran sungai hutan adat di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi yang merusak habitat hewan langka tersebut. Aktivitas peti ini terlalu luasa beroperasi. Ironisnya, telah memasuki kawasan hutan dengan pola masif. Dengan keterangan seseorang pegawai yang tidak disebutkan identitasnya, bahwa penambang emas ilegal kebanyakan dimiliki orang-orang yang berduit. Sedangkan masyarakat biaya yang tak punya modal menjadi pekerja. Kondisi ini memaksa masyarakat menjadi pekerja tambang, ditambah tergiur kilauan emas.
Dampak buruk dari peti ini yaitu lingkungan yang rusak dan hutan yang gundul. Meski masyarakat mempunyai perangkat hukum adat untuk membentengi hutan mereka, tetapi nyatanya tambang liar belum mampu dibendung. Mereka masih butuh bantuan dari kebijakan sebab bisa kapan saja tambang liar itu datang dan merengsek ke hutan yang menjadi rumah satwa langka itu. Merangin dalam 10 tahun terakhir ini selalu dibayangi oleh aktivitas peti ini, yang semula dilakukan secara diam-diam atau tertutup, hingga saat ini sudah dilakukan secara terang-terangan. Bahkan sudah menjadi mata pencaharian bagi masyarakat Merangin. Sehingga hal ini menjadi dilema bagi pemerintah untuk mengatasinya. Di tengah harga komoditas seperti karet, sawit yang mengalami hal naik turun, harga naik turun, sehingga masyarakat lebih tergiur untuk menjadi penambang emas walaupun tanpa izin. Pemkab Kabupaten Merangin dinilai tidak terlalu serius dalam menanggapi masalah ini. Hal ini terbukti dari adanya oknum kepala desa yang ikut serta dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin ini, di mana hingga kami menggali informasi ini masih saja ada aktivitas peti di kabupaten yang dijuluki Tali Undang Tambang Teliti. Hal ini menjadi sesuatu yang buruk bagi Kabupaten Merangin nantinya, mengingat Kabupaten Merangin memiliki banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman purbakala. Hal ini disebutkan dalam Geopark Merangin, yang merupakan peninggalan purbakala tertua di dunia, yang diisi oleh berbagai situs warisan peninggalan zaman purba berupa fosil dari tumbuhan-tumbuhan, dan juga ada fosil kerang-kerangan di daerah bantaran sungai di hutan adat Kabupaten Merangin. Dan salah satu hal catatan gelap tadi ialah dari oknum kepala desa yang ikut serta bermain dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin ini. Hal ini menjadikan Kabupaten Merangin menjadikan wilayah yang terancam lingkungannya. Tanah adat yang harusnya dijaga keasriannya dan juga Geopark Merangin yang harus dijaga keberadaannya terancam oleh penambangan emas tanpa izin. Lapun-lapun ke Muaro, kerap-kerap ke Angso Duo. Mohon ampun kepada yang tua, minta maaf kepada yang muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.